amanah untuk membersamai Ibu dan Bapak berbincang-bincang mungkin ya lebih tepatnya mengenai KOSP gitu ya. Bagaimana sih kurikulum operasional satuan pendidikan ini disusun ketika kita sekarang di sekolah menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini ada yang mengatakan kurikulum kurma gitu ya, disingkat kurma supaya mudah mengingatnya dan supaya lebih enak terdengar daripada kurmed gitu kan ya. Ada juga yang menyebutnya kurikulum 2022 karena biasanya kalau kurikulum kan identik sama tahun gitu kan ya. Nah, Ibu dan Bapak, saya rasa saat ini adalah momen yang sangat luar biasa ya dirasakan mungkin oleh begitu banyak guru di Indonesia dengan diberlakukannya kurikulum merdeka ini dan pemerintah sudah memberikan pilihan kepada satuan pendidikan untuk memilih kan mana nih yang akan dipilih oleh sekolah. Apakah akan menggunakan kurikulum 2013 plus ataukah akan menggunakan kurikulum merdeka secara bertahap ya. Sehingga pilihan-pilihannya ada mandiri belajar, mandiri berubah hingga mandiri berbagi gitu ya. Ini luar biasa sekali ternyata semangatnya di seluruh Indonesia sehingga ketika kemarin kita mencari data nama sekolah kita saja di SK itu sampai ribuan ya. Mencarinya itu luar biasa. Ini menunjukkan betapa animo guru-guru Indonesia ini sangat tinggi ya terhadap perubahan paradigma baru pendidikan kita dan arah pendidikan kita yang berpihak pada murid. Nah, ini Ibu dan Bapak, izinkan saya untuk share screen ya. Iya, Bu. Silakan. Ya, apakah sudah muncul Sudah Ibu dan Bapak? terlihat jelas, iya, Bu. Ya, jadi malam ini saya mendapatkan amanah untuk mari sama-sama kita berdiskusi mengenai penyusunan KOSP ini. Nah, Ibu dan Bapak tadi sudah diperkenalkan ya dan saya. Bapak, ketika kita berbicara tentang kurikulum merdeka, maka ini ada peta jalannya nih untuk memahami kurikulum merdeka secara utuh. Dan kalau saya lihat ini adalah seri ketiga, tentunya teman-teman sudah mempelajari ya sebelum-sebelumnya tentang kurikulum merdeka ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami garis besar kurikulum merdeka itu seperti apa. Landasan filosofisnya seperti apa. Kenapa diadakan perubahan gitu ya. Paradigma apa saja nih yang berubah. Nah, ini di langkah pertama, Ibu dan. Kemudian regulasi-regulasinya apa saja nih yang harus kita kuasai. Nah, standar kompetensi lulusan, standar isi, dan seterusnya ini sudah ada regulasinya yang baru. Kita tinggal membaca, kemudian menyesuaikan saja. Kemudian di langkah kedua, pahami dulu apa sih yang membedakan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya, yaitu di 2013. Apa yang harus kita lakukan sehingga apa yang diharapkan dari kurikulum Merdeka ini kemudian bisa kita lakukan dengan baik dan hasilnya optimal untuk kebaikan anak-anak kita. Nah, Ibu dan Bapak, informasi tentang pembelajaran dan asesmen ini bisa Ibu dan Bapak peroleh di panduan pembelajaran dan asesmen. Kemudian asesmennya seperti apa? Bagaimana melakukan diagnostik? Bagaimana melakukan tes formatif, asesmen formatif? Bagaimana melakukan asesmen sumatif? Nah, ini juga perlu dipelajari kembali ya, diperkuat. Karena pada tahap implementasi di sekolah, seringkali teman-teman guru juga tertukar gitu. Yang mana yang termasuk formatif dan mana yang termasuk sumatif gitu ya. Kemudian pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau pembelajaran diferensiasi, maka asesmennya nanti seperti apa? Ini juga perlu dipahami oleh teman-teman. Nah, setelah kita memahami kurikulum merdekanya, memahami pembelajaran dan asesmennya, baru kita masuk ke langkah ketiga, yaitu memahami bagaimana menyusun semuanya itu dalam bentuk dokumen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, setelah itu baru nanti kita menyusun perangkat pembelajaran, kemudian menyusun juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Ibu dan Bapak ya peta perjalanan ya yang perlu dilakukan oleh kita guru untuk memahami kurikulum Merdeka secara utuh. Nah, Ibu dan Bapak, sebagaimana disampaikan ya oleh Mas Nadiem, kemudian tercantum juga dalam regulasi bahwa sekarang tujuan pendidikan nasional itu
payung besarnya adalah profil pelajar Pancasila. Bagaimana semua aktivitas di sekolah ini yang kita lakukan harus betul-betul berdampak pada murid. Bagaimana kemudian kita mencetak anak-anak yang bukan hanya pintar, tapi mereka memiliki karakter yang tercantum dalam dimensi profil pelajar Pancasila ini, yaitu 6 dimensi. Nah, ini memayungi standar SKL, ya, standar kompetensi lulusan di nomor 5 tahun 2022. Kemudian di standar isi di nomor 7, di standar proses dan standar penilaian. Karena ini adalah regulasi yang baru, jadi Ibu Bapak harus hatam membaca ini ya. Semuanya harus dibaca sehingga tahu arah pendidikan kita secara utuh seperti apa. Sehingga si profil pelajar Pancasila ini bisa kita capai bersama. Bukan hanya sekedar menjadi impian terus gitu ya, tapi betul-betul kita bisa mewujudkannya bersama-sama. Nah, baik SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, ini akan memandu kita ya untuk memahami struktur kurikulum. Di kurikulum Merdeka ini seperti apa? Apa yang membedakannya dengan kurikulum 2013 semuanya di satuan pendidikan. Nah, bagaimana prinsip pengembangan kurikulum operasional ini? Yang pertama, sesuai dengan semangatnya kurikulum Merdeka, yaitu berpusat pada peserta didik. Tentu saja ketika kita berbicara tentang pendidikan berpusat pada peserta didik, kita membandingkan dengan kurikulum sebelum-sebelumnya. Ya, kurikulum sebelumnya juga kan berpusat pada peserta didik. Betul, Ibu dan Bapak. Jadi kurikulum operasional ini sifatnya, kurikulum Merdeka ini sifatnya menguatkan dan menyempurnakan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi berpusat pada peserta didik, tapi berpusat pada peserta didik yang seperti apa? Sekarang kita didekatkan kembali, diingatkan kembali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, tentang bagaimana pendidikan itu harus menghamba kepada peserta didik, menjadikan peserta didik itu satu-satunya atau prioritas utama dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita di sekolah, gitu kan ya. Kemudian untuk OSP ini selain berpusat pada peserta didik harus esensial. Jadi betul-betul KOSP itu bukan seberapa tebalnya, ya, tapi bagaimana kemudian kurikulum ini disusun sesuai dengan kebutuhan. Semua informasi yang dibutuhkan itu ada di sana. Kemudian kontekstual, ya sesuai dengan apa yang ada di sekolah kita. Kemudian akuntabel. Dan ketika menyusunnya, ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dewan guru, kemudian kepala sekolah, stakeholder, sehingga KOSP ini tidak hanya disusun oleh tim kecil kurikulum saja, ya, tapi juga melibatkan berbagai unsur. Nah, ini yang dikuatkan kembali, Ibu dan Bapak. Tapi di kurikulum 2013 juga melakukan itu. Iya, benar. Sekali lagi ini menguatkan. Dan saya rasa kurikulum ini adalah kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kurikulum yang terbaik dan sesuai dengan zamannya. Gitu kan ya. Kurikulum 2013 itu di tahun 2013 sudah berapa lama nih berjalan sampai 2022 ini kan, sehingga disempurnakan kembali. Gitu kan ya. Nah, Ibu dan Bapak, ketika kita akan menyusun, saya akan langsung saja nanti ya langsung ke bagaimana kita menyusun dokumennya, karena nanti akan terbahas isinya itu apa aja. Kita mulai dari cover nih. Kalau misal kita nyusun KOSP, berarti mulai dari covernya dulu. Di cover itu ada judul, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kalau belum ada nama sekolahnya, maka kita menyebutnya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapi kalau sudah ada nama sekolahnya, seperti sekolah saya misalnya SDN 037, maka di cover disebutnya kurikulum SDN 037. Tidak dituliskan lagi menjadi KOSP SDN 037. Tidak perlu seperti itu. Kita cantumkan saja kurikulum SDN 037 Sabang. Kemudian di situ ada identitas sekolah, dari nama sekolah, alamat, dan NPSN yang paling penting ya. Kemudian tahun penyusunan atau ketika itu masih kita misalnya mau direvisi, maka tahun revisinya juga harus ada. Ada cover, kemudian nanti di sana ada halaman pengesahan, ada kepengantar ya. Kemudian ada daftar isi. Nah, secara umum di awalan itu kan seperti itu ya, di halaman-halaman awal tuh seperti ini, Ibu dan Bapak. Nah, terus isinya apa sih di kurikulum ini gitu ya?
Nah, di bab pertama, ini yang membedakannya dengan KTSP. Biasanya di bab 1 KTSP, itu biasanya kita banyak sekali berisi landasan-landasan gitu ya. Nah, untuk di bab 1 eh, KOSP ini, ditunjukkan profil dan karakteristik satuan pendidikan. Ya, nah Ibu dan Bapak, apa saja yang dituangkan di sana? Satu, karakteristik peserta didik. Ya, peserta didik SDN 037 Sabang itu seperti apa? Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga adalah misalnya yang mau digali atau disampaikan adalah sosial budaya. Nah, itu di sana disampaikan. Nah, bagaimana kita mengetahui karakteristik satuan pendidikan? Bagaimana kemudian kita melakukan pemaparan di dalam bab 1 ini kan ya? Dan Ibu dan Bapak bisa menggunakan data-data hasil dari observasi, hasil dari kuesioner, kemudian hasil dari wawancara, atau Ibu dan Bapak melaksanakan FGD gitu kan ya, atau Ibu dan Bapak melaksanakan workshop gitu kan ya. Dan data yang tidak kalah penting ini adalah data dari raport pendidikan. Nah, apakah Ibu dan Bapak sudah pernah membaca raport pendidikan sekolahnya? Nah, kalau Ibu dan Bapak sudah membaca, Ibu dan Bapak bisa melihat itu kemampuan anak-anak di sekolah kita dari sisi literasi dan numerasi. Kemudian di sana juga hasil survei lingkungan, ya, hasil survei karakter di sana juga ada. Nah, bagaimana kemudian hasil survei karakter anak-anak kita bisa kita jadikan data awal, ya? Karena survei karakter kita yang dilakukan oleh kementerian ini di dalamnya sudah meliputi nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Sehingga Ibu dan Bapak ketika membaca raport pendidikan, Ibu dan Bapak bisa menemukan karakter apa saja yang sudah membudaya, karakter apa saja yang masih dalam rintisan. Nah, wah ini ternyata banyak sekali nih raport pendidikan itu isinya gitu ya. Ibu dan Bapak bisa gunakan buku panduan ini ya. Ibu dan Bapak bisa gunakan buku panduan capaian hasil asesmen nasional ini ya. Kalau caranya cirinya seperti ini, cara membacanya bagaimana? Ini dijelaskan secara detail Ibu dan Bapak. Nah, kalau Ibu dan Bapak sudah menggunakannya, Ibu dan Bapak kemudian bisa nanti menentukan. Nah, di raport pendidikan juga ketika Ibu dan Bapak nanti menganalisis dan menemukan dimensi profil pelajar Pancasila yang masih di bawah nilainya, artinya masih belum membudaya, maka kita harus menumbuhkan itu. Misalnya, kalau di sekolah kami, yang nilai yang masih harus ditingkatkan adalah berkebinekaan global dan kemandirian gitu ya. Sehingga pada akhirnya proyek kami itu diambillah dari hasil raport pendidikan ini. Itu proyek kami ke depan adalah dimensinya berkebinekaan global dan mandiri. Nah, itu salah satu cara ketika Ibu dan Bapak nanti, oh kok bingung ya mau nyusun proyeknya nanti seperti apa. Nah, Ibu dan Bapak bisa menggunakan ya alternatif data-data yang diperoleh di sekolah. Nah, perencanaan yang berdasarkan data ini, Ibu dan Bapak, sangat penting. Sehingga kita bisa mengetahui kelebihan sekolah atau kekuatan sekolah apa, kelemahannya apa, kemudian apa yang harus kita kerjakan dalam 1 tahun ke depan. Gitu kan ya. Dari hal-hal yang positif, plus yang hal-hal yang masih harus ditingkatkan, kita akhirnya bisa menentukan arah pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di sekolah kita seperti apa. Nah ini ya Ibu dan Bapak gambaran bagaimana nanti Ibu dan Bapak menuangkan karakteristik satuan pendidikan ya, mulai dari peserta didiknya seperti apa, kemudian pendidik dan tenaga kependidikannya seperti apa, kemudian sosial budaya serta ciri khas ya. Sekolah di pantai, di tepi pantai mungkin beda dengan sekolah di kota. Nah itu kan sesuatu yang potensial untuk digali gitu kan ya, dan itu menjadi ciri khas sekolah. Nah ini yang disampaikan di bab 1 ya. Nah kalau sudah kita menyusun dan mengetahui karakteristik satuan pendidikan ini, maka nah Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak melakukan analisis ya Ibu dan Bapak, nah, analisis ini kan tidak dilakukan sendirian. Ibu dan Bapak libatkanlah. Apakah kalau memungkinkan jumlah siswanya sedikit misalnya, maka atau sekolahnya tidak terlalu besar, maka Ibu dan Bapak bisa mengajak semuanya ikut berpartisipasi.
Tapi kalau sekolahnya besar, misalnya kita bisa memilih untuk mewakilkan atau ya memanggil perwakilannya saja. Kemudian tadi menggunakan data-datanya. Kemudian kan gunakan alokasi waktu yang cukup untuk mengumpulkan, kemudian membaca data itu, menganalisis ya. Kemudian memilah informasi mana yang akan dimasukkan ke dalam kos dan mana yang tidak akan dimasukkan oleh ibu dan bapak. Kemudian analisis lingkungan belajar, tadi ada sosial budaya di bagian C ya. Ibu dan Bapak bisa cerita tentang sumber daya alamnya, sosial budayanya seperti apa. Ibu dan Bapak juga bisa bercerita di sana. Sekolah ini bisa berjalan, misalnya sumber dananya dari BOS reguler. Mungkin saja di tempat Ibu dan Bapak mungkin ada BOS daerah gitu kan ya. Kemudian ke sistem dan kebijakan daerah serta kemitraan itu bisa Ibu dan Bapak insert di dalam tadi karakteristik satuan pendidikan. Nah, Ibu dan Bapak juga bisa melakukan analisis SWOT ya. Analisis SWOT, kemudian hasilnya kita insert di bab 1 ya. Nah, setelah kita memahami karakteristik sekolah, masuklah kita di bab kedua, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Nah, kita cek lagi visinya. Nah, visi tahun lalu apakah sudah sesuai nih dengan semangat merdeka belajar? Apakah visi yang kita susun di tahun sebelumnya, kan kita review lagi nih ya, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Karena tujuan akhirnya, goal besarnya adalah anak-anak kita itu memiliki karakter seperti yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Sehingga rumusan visi misinya, Ibu dan Bapak, ini bisa disesuaikan lagi. Ya, disesuaikan lagi. Nah, kemudian Ibu dan Bapak review, kemudian kalau misalnya itu sudah sesuai, Ibu dan Bapak tidak perlu merubahnya, tapi kalau memang mau disesuaikan, silahkan. Nah, setelah itu Ibu dan Bapak juga membuat tujuan. Nah, karena Ibu dan Bapak ini kan sifatnya satu tahun sekali ya. Kurikulum ini nanti akan direview 1 tahun kemudian gitu kan ya. Jadi Ibu dan Bapak ketika Ibu dan Bapak menyusun tujuan dan menyusun misi, ini Ibu dan Bapak bisa membreakdown tujuan jangka panjang menjadi tujuan jangka pendek gitu. Ya, ini jadi bisa hanya 1 tahun. Jadi misi dan tujuannya itu bisa kita ukur tingkat keterlaksanaan dan keberhasilannya atau ketercapaiannya karena kita menyampaikannya hanya dalam 1 tahun. Jadi kita bisa nanti mengevaluasi nih mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Nah, ini Ibu dan Bapak disajikan secara sederhana ya disampaikannya. Sehingga kurikulum kita sekarang tidak terlalu banyak teori di dalamnya, tapi betul-betul operasional yang memang sederhana gitu ya tampilannya dan seterusnya. Nah, ini Ibu dan Bapak cara bagaimana sih membuat visi yang sesuai gitu. Visi itu kan impian, harapan, cita-cita gitu ya. Nah, bagaimana kemudian visi ini juga dimiliki oleh anak-anak kita ya. Di anak-anak kita tuh tahu kalau di sekolah ini berarti saya itu nanti akan menjadi orang yang seperti apa gitu. Akan menjadi anak-anak yang seperti apa. Nah, ini yang perlu disampaikan juga. Jadi visi itu bukan hanya milik kita orang dewasa, tapi ini juga harus anak-anak harus tahu ya. Nah, untuk membuat anak-anak tahu visi di sekolah itu bisa di berbagai cara ya. Ibu dan Bapak mungkin bisa pajang, kemudian bisa share di medsos. Ibu dan Bapak karena anak-anak SD itu kan senang dengan lagu, senang dengan tepuk-tepuk gitu ya. Jadi visi sekolah itu bisa disampaikan. SDN 037 Sabang misalnya. Trok, 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 unggul. Berbudaya lingkungan. Berkarakter Pancasila. Yes, yes, yes. Nah, itu kan sederhana. Tapi diucap ulang sama anak-anak dengan gembira. Sehingga anak-anak tahu, oh, saya nanti akan menjadi generasi yang unggul. Akan menjadi generasi yang berbudaya lingkungan. Akan menjadi, sehingga, diharapkan impian itu sampai ke anak-anak, sehingga kita bisa melangkah bareng-bareng. Orang tua, anak-anak, kita gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak ini ada tips-tips ya bagaimana membuat visi dan saya yakin di setiap sekolah juga
ada cara tersendiri untuk ada formula sendiri untuk menghasilkan visi yang sesuai, ya, yang bisa dicapai, yang terukur. Rumusan kalimat visi juga perlu diperhatikan. Jangan terlalu ngawang-ngawang sehingga mengukurnya susah. Ini tercapai nggak sih visi ini gitu kan ya? Susah mengukurnya misalnya gitu. Jadi usahakan kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat yang memudahkan kita juga untuk mengukurnya. Kemudian nampak perubahan-perubahan dari perilaku anak-anak tadi. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, ini ketika Ibu dan Bapak membuat visi, biasanya kan kita melakukan workshop ya. Biasanya yang kita undang adalah guru, kemudian komite, dan perwakilan orang tua. Nah, ayo kita ajak juga anak-anak, ya. Ajak juga anak-anak, dan kita tanya anak-anak. Anak-anak tuh sebetulnya cita-citanya atau kalau sekolah di sekolah ini tuh pinginnya seperti apa sih? Gitu. Yang membuat kalian merasa aman, nyaman, dan bahagia itu seperti apa sih? Kamu punya cita-cita apa sih gitu kan ya? Nah ini yang perlu juga kita sampaikan gitu ya pada anak-anak atau kita tanyakan kepada anak-anak. Sehingga ibu dan bapak informasinya tuh menjadi utuh gitu ya. Informasi menjadi utuh, kita bisa mendapatkan informasi dari guru, dari orang tua, mungkin juga dari stakeholder yang lain gitu ya. Ketika kita melibatkan gitu dalam perumusan visi ini. Kemudian membuat misi. Nah, membuat misi juga sama. Ketika ada visi, misalnya unggul. Unggulnya seperti apa? Apa sih yang dimaksud dengan unggul? Nah, dijabarkanlah dalam misi. Akademiknya bagaimana? Non-akademiknya akan seperti apa? Kemudian diurai gitu kan ya. Nah, ketika mengurainya, ini juga dipertimbangkan. Ini terukur enggak gitu kan ya. Ukurannya apa nih? Untuk menunjukkan kalau ini berhasil atau tidak. Gitu ya. Sehingga ibu dan bapak nanti bisa menentukan. Kan kita ada rencana jangka panjang di sekolah ya atau jangka menengah. Nah, itu kan di breakdown jadi rencana tahunan nih, gitu ya. Nah, kemudian kita diskusikan lagi untuk tahun ini prioritasnya apa, gitu kan ya. Nah, ini ya Ibu dan Bapak. Nah, kemudian membuat tujuan. Nah, untuk membuat tujuan di sekolah, Ibu dan Bapak ada berbagai macam cara ya. Tapi banyak juga yang menggunakan ini SMART ya, karena lebih sederhana gitu ya. Nah, ketika kita membuat tujuan, berarti tujuannya harus spesifik, harus mudah diukur, kemudian harus dapat dilaksanakan ya, achievable ya, kemudian relevan. Kita membuat visi misi itu jangan terlalu ngawang-ngawang ya, tapi apa yang mau kita tuju di sekolah kita. Kemudian time bound. Jadi tujuannya itu ketika kita menyusun tujuan itu tuh untuk berapa lama sih tujuan itu akan tercapai gitu. Oh ini tujuan ini disusun untuk 1 tahun. Jadi kurikulum yang ini adalah untuk 2022-2023. Dan tujuan-tujuan ini akan kita capai selama 1 tahun. Maka dibuat lebih spesifik lagi ya akan dicapai selama 1 tahun. Nah ini Ibu dan Bapak yang perlu didiskusikan bersama di sekolah gitu ya. Nah, kemudian berbicara tentang prinsip SMART, kemudian ada lagi Ibu dan Bapak tambahannya. Kita harus melakukan evaluasi ya tujuan ini tadi kan. Udah tercapai belum gitu kan ya. Ini hambatannya apa nih? Kenapa nggak bisa tercapai? Kemudian direview gitu ya. Nah, ini bisa saja si tujuan itu tuh setiap tahun akan terjadi perubahan ketika kita sudah memiliki prioritas apa yang akan kita sasar dari setiap tahun. Nah, Ibu dan Bapak, visi, misi, tujuan ini harus selaras, Ibu dan Bapak, ya. Harus selaras. Jangan sampai visinya kemana, misinya kemana, terus tujuannya juga kemana. Ini harus ada benang merahnya, semua mengerucut, gitu kan ya. Nah, Ibu dan Bapak, visi di sekolah juga bisa diwarnai oleh visi kabupaten atau kota. Nah, visi Kabupaten Indramayu apa? Bermartabat, Bu. Nah, bermartabat. Nah, ketika Kabupaten Indramayu ingin warganya bermartabat, bagaimana kemudian di sekolah menerjemahkan bermartabat itu, ya, sehingga pendidikan itu bisa mendukung tercapainya visi dari pemerintah kota kabupaten. Nah, ini juga. Jadi, apa yang dikembangkan di daerah itu bisa juga mewarnai ketika kita menyusun visi, misi, tujuan, ya, sehingga ini akan mewarnai nanti
bagaimana supaya visi misi ini bisa tercapai, strateginya harus seperti apa, kegiatannya harus bagaimana, mengasesnya harus seperti apa. Nah, ini ya Ibu dan Bapak gambaran uh, 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 ketika di KOSP ini visi, misi, tujuan itu mendapatkan tempat yang penting sekali, gitu kan ya, untuk kita jadikan bahan pertimbangan ya ketika kita menyusun atau mengembangkan pembelajaran di sekolah, gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke bab 3, nah kita berbicara di sini bagaimana kita akan mengorganisasikan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran ini ya sebagaimana yang menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini ada pembelajaran yang sifatnya intrakurikuler, ada pembelajaran yang sifatnya ko-kurikuler, yang ko-kurikuler ini waktunya habis kita gunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau kita bisa singkat jadi P5 ini ya. Dan kemudian bagaimana kemudian ekstrakurikulernya. Nah, Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak nanti menganalisis gitu ya, struktur kurikulum di intrakurikuler. Ini perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan kurikulum 2013. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika IKM ini disodorkan kepada satuan pendidikan, maka satuan pendidikan kan diperbolehkan untuk memilih mau menjadi mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Ketika kita memilih di mandiri belajar, maka satuan pendidikan tetap menggunakan kurikulum 2013. Tapi dengan catatan mempelajari hal-hal atau unsur-unsur kebaruan di kurikulum Merdeka. Yaitu misalnya proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5 ini. Jadi sifatnya kalau kita pakai kurikulumnya mandiri belajar pilihannya, maka Ibu dan Bapak mengorganisasikan intrakurikulernya nanti K13 plus project. Ya. Nah, sehingga di sekolah kita ini kan ada kelas-kelas yang menggunakan kurikulum Merdeka, ada juga kelas-kelas yang menggunakan kurikulum 2013. Karena kurikulum Merdeka ini kan penerapannya bertahap. Tahun ini kelas 1 dan 4. Tahun selanjutnya ditambah dengan 2 dan 5, sehingga 1, 2, 4, dan 5. Tahun ketiga baru untuk kelas 3 dan 6 tambahannya. Sehingga dalam waktu 3 tahun, semua sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini disampaikan Ibu dan Bapak di bab 3 ini. Jadi, meskipun kita menggunakan 2 kurikulum di sekolah, bukan berarti kita membuat KOSP-nya itu menjadi 2. Yang K13 buat KTSP, yang 14 bikin yang 14 bikin KOSP, sisanya buat kurikulum 2013. Tidak demikian, tapi kita membuat satu saja KOSP. Nah, disinilah Ibu dan Bapak sampaikan atau paparkan di sini, gitu kan ya. Untuk kelas 1 dan 4 seperti apa strukturnya. Untuk kelas selain 1 dan 4 akan seperti apa strukturnya. Nah, nanti akan terlihat Ibu dan Bapak ya pada saat nanti di sekolah mengurai tentang intrakurikuler, nanti kelihatan bedanya. Oh, kalau di K13 masih ada IPA dan IPS. Kalau di kurikulum Merdeka sudah tidak ada IPA dan IPS, tapi sudah jadi IPAS, gitu kan ya. Nah, kemudian di sana juga akan kelihatan jumlah jamnya, gitu ya, ketika lihat strukturnya. Kalau misalnya PAI sebelumnya 4 JP ya untuk di K13. Berarti tetap 4 JP plus project ya. Nah, untuk kurikulum yang Merdeka nanti dituliskan juga atau disampaikan juga
Kalau di kurikulum Merdeka ini kan sudah waktunya itu kan dikurangi untuk proyek. Jadi waktu yang tersedia 25%-nya digunakan untuk proyek. Sehingga tidak 4 JP plus proyek ya untuk yang kelas 1 dan 4. Tapi jadi 3 JP plus proyek. Nah, ini bedanya Ibu dan Bapak bisa baca mengenai hal ini di Kemendikbudristek ya nomor 262 sebagai pengganti nomor 56 ya. Ketika kita pemulihan pembelajaran kita kan pakai yang nomor 56. Sekarang sudah keluar aturan baru yaitu yang nomor 262. Nah, di sana diuraikan Ibu dan Bapak ya bahwa kita kalau misalnya masih menggunakan kurikulum 2 di sekolah, nah seperti itu mekanismenya gitu ya. Jadi konsekuensinya untuk kelas-kelas yang lain juga ada penambahan waktu untuk project gitu ya. Nah, tapi waktunya ini misalnya ya, nah projectnya apakah harus berdiri sendiri ya, ataukah nanti projectnya boleh dijadikan ekstrakurikuler. Nah, ini Ibu dan Bapak di 262 Ibu dan Bapak bisa memperoleh jawaban secara lengkap di sana ya. Nah, setelah kegiatan intrakurikuler, di kurikulum Merdeka ini, Ibu dan Bapak, ada mata pelajaran wajib dan ada yang menjadi mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan ini, kalau untuk di SD, bukan berarti anak-anak yang memilih, tapi sekolah ya yang memilihkan mata pelajaran pilihannya. Kalau di Bandung ada muatan lokal. Muatan lokalnya adalah bahasa Sunda dan pendidikan lingkungan hidup. Jadi itu pilihan yang nanti akan diberikan ke anak-anak kita. Nah, kemudian di kurikulum Merdeka ini memungkinkan ada bahasa internasional untuk dikembangkan di satuan pendidikan. Tapi ini bentuknya pilihan, belum jadi wajib. Misalnya bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya sekolah Ibu dan Bapak ada sumber dayanya gitu ya, kemudian mampu untuk mengembangkan bahasa Inggris, maka bahasa Inggris itu bisa berdiri sendiri menjadi sebuah mata pelajaran. Gitu kan ya. Nah, itu bahasa Inggris adalah mata pelajaran pilihan. Karena tidak setiap sekolah ada bahasa Inggris. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya. Yang bahasa Indonesia kan jadi wajib. Nah, kemudian untuk IPAS. IPAS itu tidak harus atau tidak wajib untuk di kelas 1. Tapi kalau di kelas 4 itu sudah wajib, jadi menu wajib. IPAS ini startnya di kelas 3. Tapi kenapa ada ininya, ada CP-nya gitu ya, ada CP IPAS tuh di kelas 1. Nah, sekolah-sekolah silakan mengecek dan merefleksi kemampuan dirinya. Kalau misalnya sanggup menyelenggarakan itu sebagai mata pelajaran tersendiri, silakan. Jadi boleh. Atau misalnya, udahlah belajar IPAS-nya sambil belajar bahasa Indonesia, sambil belajar baca misalnya, konten-kontennya adalah konten-konten dari IPAS, tapi sebetulnya sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, itu juga bisa Ibu dan Bapak lakukan seperti itu. Artinya dikembalikan lagi kepada Ibu dan Bapak, tidak wajib untuk yang kelas 1, tapi untuk yang kelas 4 itu memang harus sudah mulai diajarkan, gitu ya. Nah, itu ya Ibu dan Bapak untuk intra gitu ya. Jadi silakan itu dilihat di sana di 262 ini ada struktur kurikulumnya. Saya rasa tidak banyak berubah dari 56 ya untuk SD. Ini masih sama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini mungkin unsur kebaruannya ya. Ibu dan Bapak, P5 ini sebenarnya sebuah kegiatan ya atau aktivitas nanti yang dikerjakan oleh anak-anak kita di sekolah ya, yang tujuannya adalah untuk mengawal penumbuhan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi proyek pada P5 ini beda dengan proyek yang biasa kita lakukan. Kita kan juga di K13 ada PJBL ya. Nah, misalnya kita ada mata pelajaran IPA nih, mau dikaitkan sama bahasa Indonesia atau ditematikan nih gitu ya. Misalnya proyeknya anak-anak diminta untuk membuat jus. Sekarang ada masa pandemi nih, pandemi COVID misalnya gitu. Nah, kira-kira anak-anak bisa nggak membuat minuman jus gitu ya, yang bisa meningkatkan daya imun kita gitu ya.
Anak-anak membuat proyek ya, berliterasi, numerasi gitu ya. Nah, ini kan biasa dikaitkan sama mata pelajaran. Sehingga prosesnya ini kita kaitkan dengan KD-KD di mata pelajaran. Nah, untuk proyek di P5 ini kita tidak mengkaitkannya dengan intrakurikuler. Jadi proyek ini berdiri sendiri dan kita akan mengawal penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai dari dimensi karakter di profil pelajar Pancasila ini melalui proyek. Nah, hati-hati teman-teman ya, ketika teman-teman nanti mengembangkan proyek, jangan sampai pada akhirnya kita terjebak pada kegiatan yang bertumpu pada hasil akhir. Ya. Nah, justru ini adalah sebuah wahana yang sangat besar ya untuk menumbuhkan tadi nilai rasa anak-anak ya, nilai empati anak-anak, kesadaran anak-anak terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau PJBL sebelumnya di 2013 kaitannya atau cantolannya adalah ke KD-KD ya, maka untuk proyek ini cantolannya bukan pada CP, bukan pada capaian pembelajaran, bukan pada mapel, tapi cantolannya adalah atau payung besarnya adalah payung dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kalau misalnya di dalam proyek itu kemudian ada aktivitas anak-anak membuat poster tentang lingkungan, misalnya ya, poster itu akan digunakan untuk kampanye, misalnya ya, kampanye membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Nah, maka yang perlu kita perhatikan adalah proses bagaimana anak-anak itu mengemukakan ide-idenya, ya. Proses itulah yang misalnya bernalar kritis, kita cek ya pada saat anak mengungkapkan idenya, ya logikanya, ya ini seperti apa. Ini yang menyebabkan anak-anak dikatakan dia sudah memiliki keterampilan bernalar kritis gitu ya. Nah, ini Ibu dan Bapak, jadi tidak hanya bertumpu pada oh ini posternya keren, nilainya 100, berarti selesai gitu ya. Nah, nanti kita balik lagi gitu ya ke sebelumnya. Jadi yang kita pantau adalah itu. Ketika berdiskusi bagaimana anak-anak bersikap ketika ada orang lain mendengarkan melakukan presentasi. Bagaimana sikapnya? Apakah dia menjadi penyimak yang baik? Bagaimana dia menjadi pendengar yang baik? Bagaimana dia kemudian menjadi ahli kritik yang baik? Bagaimana kemudian dia jadi evaluator yang baik gitu ya? Nah, hal-hal seperti yang kita observasi. Sehingga nanti asesmennya juga yang perlu kita inikan ya, siapkan untuk proyek ini bukan pada menyasar pada produk semata gitu. Ya. Justru kita menghindari itu. Justru yang kita lihat adalah proses, bagaimana prosesnya, ya. Nah, ini Ibu dan Bapak sebetulnya akan menjadi sangat menarik ketika kita bisa mengemasnya menjadi sebuah kegiatan. Nah, Ibu dan Bapak ini kan banyak juga ya contoh-contoh proyek di PMM ya, di platform Merdeka Mengajar. Nah, Ibu dan Bapak bisa download di sana. Nah, Ibu dan Bapak sudah punya kan ya ininya, sudah install? Nah, kalau sudah install kan banyak sekali tuh, Ibu dan Bapak bisa download ya. Kemudian Ibu dan Bapak bisa melihat bagaimana teman-teman guru gitu ya yang sudah menyusun proyek ini. Ya, oh ternyata memang betul bahwa ini adalah sasarannya pada dimensi pelajar Pancasilanya. Ya, Ibu dan Bapak. Kemudian yang ketiga adalah ekstrakurikuler ya. Kalau ekstrakurikuler ini tidak banyak berubah, pramuka masih tetap dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib yang wajib diselenggarakan di satuan pendidikan. Sisanya enggak, itu mah tergantung dari sekolah ya, akan mengembangkan minat bakatnya seperti apa gitu ya. Nah, ini ketika kita berbicara pengorganisasian pembelajaran baik di intrakurikuler, proyek dan ekstrakurikuler. Nah, ketika Ibu dan Bapak nanti menuangkan, Ibu dan Bapak perlu ya perlu mempunyai catatan ya yang poin-poin apa yang akan diinsert di dalam pengorganisasian pembelajaran gitu kan ya. Kenapa harus begitu? Karena kita kan nanti akan menyusun jadwal. Ya, kita akan menyusun jadwal. Apakah kita akan menggunakan sistem blok? Apakah kita akan memilih untuk sistem reguler?
ataukah kita akan memilih nanti menggunakan kombinasi. Contohnya begini, Ibu dan Bapak. Di kami, di SDN 037 Sabang, setelah kami lihat rapot pendidikan, kemudian hasil diskusi kami bersama guru-guru dan orang tua, di sana kan dilihat bahwa kebinekaan global ini memang perlu digali kembali, gitu, ditingkatkan kembali. Kemudian mandiri juga begitu. Sehingga kami memutuskan untuk memilih satu tema, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita kan ada tema-tema yang bisa dipilih yang sudah ditentukan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, yang kami pilih adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dari hasil diskusi, kemudian berkembang Ibu dan Bapak. Sekarang ini kan bulan Juli, gitu kan ya. Bulan depan bulan Agustus, dan Agustus itu adalah bulannya perayaan kemerdekaan. Dan di sana kita merayakan keragaman, gitu kan ya. Kita merayakan kemerdekaan, nah, kita mengambil momen itu sehingga pelaksanaan proyeknya kita pilih menggunakan sistem blok. Sistem blok teh seperti apa sih gitu ya? Nah, sistem blok ini adalah sebuah pengorganisasian pembelajaran di mana kita mempadukan semua kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Nah, kalau 25% dari waktu yang ada itu sekitar 126 ya, 126 JP lah ya. Itu kalau misalnya kita mau setiap hari itu sekitar 25 pertemuan. Ya, 25 pertemuan. Nah, maka kita menyusun kegiatan sebanyak 25 pertemuan sampai pada perayaan, yaitu Expo. Nah, kita menyusun kegiatan pertama apa, kedua apa, dan seterusnya. Dan selama kita melaksanakan proyek, anak-anak tidak belajar mata pelajaran yang lain. Jadi khusus fokusnya pada proyek saja selama 1 bulan, ya. Selama 1 bulan, kemudian setelah 1 bulan kita merayakan puncak puncak proyeknya, merayakan bersama dalam bentuk expo. Kemudian setelah itu anak-anak akan belajar masuk ke belajar intra, yaitu belajar mata pelajaran sampai nanti akhir semester. Jadi proyeknya di depan gitu ya. Nah, boleh nggak proyeknya dilaksanakan di pertengahan semester gitu ya? Nah, supaya anak-anak nggak jenuh nih, jadi belajar mata pelajaran, kemudian ada proyek, kemudian belajar lagi. Itu juga boleh dilakukan Ibu dan Bapak. Atau Ibu dan Bapak mau membuatnya di akhir semester, ya itu juga boleh dilakukan. Nah, Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak nanti akan menyusun proyek, Ibu dan Bapak cek dulu ya kesiapan dari sekolah kita. Ya, apakah kita akan menyusun sendiri secara original proyeknya, atau kita menggunakan proyek yang sudah ada, atau kita mengambil proyek yang sudah ada, kemudian kita melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kita bisa melakukan modifikasi, ya. Nah, setelah mengadaptasi, kemudian kita adopsi yang sesuai dengan anak-anak kita, kemudian kita modifikasi, dan itu menjadi miliknya sekolah Ibu dan Bapak. Nah, itu juga boleh. Nah, untuk sekolah-sekolah dengan kategori mandiri belajar dan mandiri berubah, memang disarankan untuk tidak membuat dulu, ya, tapi menggunakan yang sudah ada, kemudian menyesuaikan. Nah, itu ya Ibu dan Bapak ya. Nah, bagaimana mengorganisasikan pembelajaran secara utuh ya Ibu dan Bapak? Nah, kita lihat dulu nih di kita nih, ada mata pelajaran apa saja nih. Kelas 1 mau ada nggak IPAS-nya gitu. Nanti karena akan berpengaruh terhadap jadwal Ibu dan Bapak. Ya, cek untuk per tahun, per semester. Ibu dan Bapak kalender pendidikannya, hari efektifnya berapa lama gitu ya. Karena semester 1 dan semester 2 mungkin saja jumlah hari efektifnya berbeda. Misal di semester 2 liburnya kan lebih banyak daripada di semester 1. Nah, sehingga jumlah hari efektifnya menjadi berubah. Nah, ini juga bisa mempengaruhi ketika Ibu dan Bapak nanti akan menyusun proyek misalnya ya.
berarti proyeknya untuk 252 JP dalam 1 tahun, itu berarti nggak bisa langsung dibagi 2 begitu saja ya. Nggak bisa 126, tapi mau disesuaikan dengan hari efektifnya. Berarti misalnya kan 252, misalnya di sini 100 JP, di sini 150 misalnya gitu ya. Kenapa? Karena hari efektifnya lebih banyak. Nah, bisa seperti itu disusun oleh Ibu dan Bapak. Jadi pertimbangan-pertimbangannya banyak ya Ibu dan Bapak. Kemudian pengelompokan mata pelajaran. Adakah yang wajib dan yang pilihannya? Adakah yang pilihannya berapa JP untuk muatan lokalnya? Bahasa Inggrisnya mau dilakukan atau tidak? Karena ini akan berpengaruh terhadap jumlah jam pelajaran di struktur kurikulum. Sehingga ini yang menjadi betul-betul ciri khas sekolah. Jadi struktur kurikulum di satu sekolah beda dengan struktur kurikulum di sekolah yang lainnya. Karena mungkin saja di sekolah yang ini ada IPAS-nya untuk kelas 1 plus ada bahasa Inggrisnya. Otomatis jam pelajarannya juga akan nambah. Nah, di sekolah ini tidak ada IPAS dan tidak ada bahasa Inggris. Nah, yang ini muloknya cuma 1, yang ini muloknya ada 2, misalnya begitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi ya struktur dan jadwal. Nah, ini yang perlu didiskusikan di sekolah. Nah, setelah dipetakan Ibu dan Bapak ya, Ibu dan Bapak nanti menyusun kalender sekolah gitu ya, menyusun hari efektif dan seterusnya, baru masuk ke penyusunan jadwal. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, di kurikulum 2013 kan kita sudah ditetapkan ya, kelas 1 PPKN sekian JP, PAI misalnya Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 4 JP, PJOK 4 JP dan seterusnya. Nah, sekarang sekolah kan harus memikirkan bahwa untuk yang kurikulum Merdeka dikurangi proyek. Jadi nggak 4 JP lagi pendidikan agamanya, tapi menjadi 3 JP. Nah, ketika mengorganisasikan pembelajaran, ini sering juga ada pertanyaan-pertanyaan begini. Saya kan ngajar agama, berarti jumlah jam mengajar saya jadi berkurang dong. Kalau hanya mengajarnya 3 JP saja untuk di SD ya. Karena biasanya saya ngajar itu 4 JP, sekarang mengajarnya hanya 3 JP. Nah, Ibu dan Bapak, 1 JP project yang dikurangi dari mata pelajaran agama dan PJOK, misalnya, dan semua mata pelajaran kan dikurangi 25% ya, gitu ya. Nah, itu tidak membuat guru mapel itu membuat proyek sendiri gitu. Nah, tidak berarti bahwa guru mapel bikin proyek sendiri. PAI bikin sendiri, PJOK bikin sendiri. Enggak. Kita mengorganisasikan waktunya saja. Kita minta waktunya saja untuk guru-guru bergotong royong menyusun proyek untuk siswa. Nah, peran guru agama dan PJOK bagaimana atau guru mapel? Kalau di SD kan hanya ada PJOK dan itu saja ya yang terakui di Dapodiknya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya itu kalau kekurangan jam? Maka Ibu dan Bapak yang kekurangan jam ini jadilah tim fasilitasi untuk kegiatan proyek ya. Jadi kegiatan P5 ini itu ada timnya yang menyusunnya. Nah, kalau Ibu dan Bapak kemudian menjadi tim dari tim fasilitasi ini, Ibu dan Bapak boleh mengampu penyelenggaraan proyek ini dan kemudian itu dihargai 2 JP untuk 1 rombel. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kekurangannya 6 JP, Ibu dan Bapak maksimal kan boleh mengampu 3 rombel. Jadi kekurangannya itu bisa didapatkan setelah Ibu dan Bapak menjadi tim fasilitasi. Jadi setara. Sehingga sertifikasi tidak akan terganggu, jumlah jam mengajar Ibu dan Bapak di Dapodik tetap saja sama seperti ketika Ibu dan Bapak mengikuti kurikulum 2013. Jadi jangan khawatir ya terkait hal ini, jadi tidak akan ada mengganggu sama sekali terhadap ini. Demikian juga dengan teman-teman di SMP, di SMA juga sama. Jadi kalau misalnya ada kekurangan jam, penuhi saja kekurangannya jam itu dengan mengampu rombel yang melaksanakan proyek ya maksimal 3 rombel. Dan 1 rombelnya itu diakumulasikan nanti setara dengan 2 JP ya.
Nah, ini Ibu dan Bapak, saya tidak akan banyak bicara tentang Indra ya. Kalau Indra kan sudah di dalam bukunya sudah jelas ya. Ya. Nah, kalau di Indra kan Ibu dan Bapak bisa dibaca di 262 itu saya rasa sudah sangat jelas. Nah, kalau untuk project bisa juga seperti ini Ibu dan Bapak ya melihat waktunya ya. Kalau untuk di SD kelas 1 sampai kelas 5 itu sama waktunya 252 JP per tahun ya. Nah, untuk kelas 6 waktunya lebih sedikit lagi, yaitu 224 JP. Biasanya untuk kemudahan kita langsung bagi dua aja, langsung 252 itu kita bagi dua, jadi 126 JP gitu. Semester 1 dan 126 JP semester 2. Nah, coba cek lagi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, waktu efektifnya gitu ya, hari efektifnya itu setara enggak, sama enggak gitu ya. Untuk SMP 360 JP. Nah, SD ini 252 JP ini untuk 2 tema. Sementara SMP itu bisa dalam 1 tahun 3 tema. Jadi 360 JP ini kalau kita bagi 3 jadi berapa? 120 ya. Nah, jadi 120 JP. Nah, ini ya Ibu dan Bapak. Nah, ini yang kemudian didiskusikan di tim fasilitasi. Ya. Jadi kalau misalnya nanti paralel rombelnya, misalnya kelas 1 ada paralel nih dari kelas A sampai kelas E, ya itu jadi sama semuanya proyeknya gitu ya. Karena yang menyusunnya adalah tim di sekolah gitu kan ya. Seperti itu ya Ibu dan Bapak. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya, kalau tadi yang saya contohkan, saya kan menggunakan contohnya blok ya, sistem blok. Sistem blok berarti saya melaksanakan di awal tahun ini gitu ya, selama 25 pertemuan. Nah, Ibu dan Bapak bisa juga melaksanakannya seperti ini, misalnya dalam 1 minggu, misalnya ada 5 hari kerja nih ya. Misalnya setiap hari Jumat, kita ambil 1 hari untuk proyek. Jadi setiap hari Jumat adalah hari proyek. Jadi hari Senin sampai hari Kamis biasa aja belajar di CP, ya belajar mata pelajaran. Hari Jumatnya kita pakai untuk belajar proyek, ya untuk mengerjakan proyek. Bisa seperti itu, Ibu dan Bapak. Nah, atau Ibu dan Bapak boleh mengorganisasikan proyeknya seperti ini gitu ya. Ibu dan Bapak ambil 1-2 jam terakhir, ya jam terakhir. 1 jam terakhir atau 2 jam terakhir. Nah, itu isinya adalah proyek gitu ya. Ibu dan Bapak boleh seperti ini gitu. Yang penting ketika diakumulasikan itu jumlahnya sesuai dengan jenjangnya ya. Kalau SD kan yang kelas 1 252 ya. Nah, itu seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, ini 1 bulan dipadatkan seperti ini. Ini boleh dilakukan dan ini yang kami lakukan. Mangga ya Ibu dan Bapak pilih ya mana yang sekiranya sesuai dengan kondisi di sekolah Ibu dan Bapak ya. Kemudian ini memudahkan anak-anak kita gitu ya ketika kita mempelajari baik itu CP maupun untuk meningkatkan kompetensi dan karakter melalui proyek gitu. Nah, ini Ibu dan Bapak beberapa langkah yang bisa Ibu lakukan, Ibu Bapak lakukan ya, ketika Ibu dan Bapak akan mengorganisasikan ini gitu ya, proyek ini. Tambahan mungkin untuk intra ya, di kurikulum 2013 kan kita memang satu-satunya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik terintegrasi untuk di SD ya. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini pembelajaran pengorganisasiannya diserahkan sepenuhnya kepada guru. Karena guru yang paling tahu ya apakah belajar tematik ini lebih efektif untuk meningkatkan mutu dan hasil belajar anak-anak kita, atau justru menggunakan pendekatan mata pelajaran ya untuk menyajikan pembelajaran di kelas. Nah, ini pilihannya ada di Ibu dan Bapak. Jadi kalau misalnya mau pakai tematik mangga, mau secara parsial juga mangga. Atau mau dikombinasikan sesekali parsial, sesekali tematik.
Nah, ini juga bisa Ibu dan Bapak lakukan ya. Untuk yang intra ya. Nah, kalau yang project dilakukannya seperti ini. Nah, Ibu dan Bapak, selanjutnya kita masuk ke bab 4 ya. Di bab 4 ini kita berbicara tentang perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini kita bagi dua Ibu dan Bapak di dalam bab 4 ya. Yang pertama adalah rencana pembelajaran untuk ruang lingkup di satuan pendidikan. Yang kedua, rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas. Nanti ini akan disampaikan juga di sini karena saat ini untuk sekolah-sekolah non sekolah penggerak kita kan masih menggunakan 2 kurikulum ya. Untuk 1-4 kurikulum Merdeka, kemudian sisanya ke-13. Nah, ini disampaikan juga Ibu dan Bapak di sini. Kemudian Ibu dan Bapak bisa lihat ya, dikaji kembali CP-nya. Kemudian ATP-nya, kemudian gambaran asesmennya nanti akan seperti apa. Sumber belajarnya juga seperti apa. Dan yang penting di sana adalah perencanaan program prioritas. Ada nggak program prioritas di sekolah yang bisa dimunculkan di dalam kurikulum operasional ini, gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah rencana pembelajaran di lingkup kelas. Nah, ini Ibu dan Bapak, untuk rencana pembelajaran Ibu di ruang lingkup kelas, Ibu dan Bapak bisa menyampaikan di sini strateginya seperti apa dan seterusnya, sehingga kalau di kurikulum 2013 itu kan kita mencantumkan ya mata pelajaran apa, kemudian KIKD-nya seperti apa gitu ya. Nah, di sini tidak harus dicantumkan semuanya Ibu dan Bapak. Ya, cukup saja misalnya karakteristik mata pelajarannya seperti apa, gitu kan ya. Kemudian hal-hal penting dari mata pelajaran itu apa. Adapun si CP-nya bisa kita lampirkan atau kita sebutkan saja nomor regulasinya gitu ya, tidak harus semua dicantumkan. Misalnya bahasa Indonesia, cantumkan CP-nya semua di sini, tidak harus seperti itu Ibu dan Bapak ya. Jadi dibuat sesederhana mungkin, yang penting apa yang ingin kita sampaikan ini bisa terbaca dengan jelas di dokumen ini gitu. Dan ini sifatnya living dokumen Ibu dan Bapak, atau dokumen hidup. Artinya ketika Ibu dan Bapak dalam perjalanan ternyata ada hal-hal yang memang perlu diinsert di dalam KOSP ini, maka KOSP kita itu bisa direvisi. Nah, biasanya ini berkenaan dengan pembelajaran ya. Ada perubahan-perubahan biasanya, kalau perubahan di tengah itu biasanya berkenaan dengan pembelajaran. Nah, boleh KOSP ini kemudian direvisi kembali, ya, karena sifatnya ini adalah living document. Nah, ketika Ibu dan Bapak nanti melakukan ini ya, melakukan perencanaan pembelajaran, Ibu dan Bapak bisa menguraikan alur ini. Bagaimana Ibu dan Bapak memahami capaian pembelajaran, bagaimana perumusan tujuan pembelajaran, bagaimana kemudian menurunkan CP menjadi TP, kemudian menjadi ATP. Bagaimana prosesnya? Nah, ini yang dicantumkan di dalam kurikulum kita, hingga akhirnya Ibu dan Bapak bisa merancang pembelajaran. Nah, merancang pembelajaran ini, ini harus kental ya dengan unsur-unsur kebaruan. Pembelajaran seperti apa sih yang harus dimunculkan di dalam kurikulum Merdeka ini? Nah, sekarang dikuatkan lagi nih gitu ya pemahaman kita tentang diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasinya seperti apa yang akan dikembangkan di sekolah ini? Tentu saja ketika kita akan mengembangkan diferensiasi, itu harus sesuai dengan tadi di bab 1 kan ada karakteristik peserta didik. Nah, mungkin di sekolah Ibu dan Bapak ada anak-anak yang perlu pembimbingan khusus, karena anaknya misalnya termasuk anak ABK, ya, atau anak-anak yang perlu dengan pelayanan khusus, yang itu Ibu dan Bapak bisa dicantumkan di karakteristik dan kemudian dimunculkan perencanaan pembelajaran untuk anak-anak itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini bisa dicantumkan di dalam kurikulum operasional kita, sehingga menjadi pijakan gitu ketika ada anak-anak dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan, itu ada gambaran besarnya bentuk diferensiasinya seperti apa.
Nah, kemudian Ibu dan Bapak pahami juga standar proses. Di standar proses ini memuat standar minimal pembelajaran di ruang-ruang kelas kita itu harus seperti apa. Pembelajaran bermakna, pembelajaran yang kontekstual, pembelajaran yang inspiratif, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu tuh pembelajaran yang seperti apa? Nah, bagaimana kemudian menciptakan situasi seperti itu? Nah, ini yang dimunculkan juga di dalam KOSP ya, secara sederhana gambaran umumnya, Ibu dan Bapak. Nah, ini bisa Ibu dan Bapak masukkan misalnya ya. Kalau CP-nya seperti ini, dilihat lagi di dalam CP ini ada rasional mata pelajaran, ada tujuan mata pelajaran, ada karakter. Nah, ini bisa diinsert Ibu dan Bapak dimasukkan ke dalam bab 4 ini Ibu dan Bapak. Ya. Nah, tapi tidak perlu dicantumkan semuanya karena sama saja dengan kita memindahkan permen ya ke dalam KOSP kita. Sementara kita kan ingin KOSP yang sederhana, maka dicantumkan saja regulasinya. Kita pakai CP yang nomor berapa. CP ini kan sudah mengalami beberapa kali perubahan Ibu dan Bapak. Dari 2021, Ibu dan Bapak kalau misalnya Ibu dan Bapak lihat PMM ya atau platform Merdeka Mengajar, kemudian Ibu dan Bapak merasa kok ini redaksinya agak beda ya gitu ya dengan yang terbaru. Nah, maka berarti yang di PMM itu masih menggunakan versi yang lama gitu ya. Nah, ini Ibu dan Bapak nanti bisa cek gitu ya, penyesuaian, jadi melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, ketika Ibu dan Bapak ingin merancang kegiatan belajar yang bermakna, ini disampaikan juga Ibu dan Bapak. Di sekolah Ibu dan Bapak mana yang akan dikuatkan supaya pembelajarannya menjadi bermakna. Pembelajaran kontekstual gitu ya. Nah, itu dicantumkan secara garis besar. Strateginya, pendekatannya akan seperti apa. Nah, ini juga dicantumkan. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, ini kan perlu diskusi yang cukup matang ya di sekolah bersama bersama kepala sekolah, bersama dewan guru gitu kan ya. Kalau ada masukan juga dari orang tua juga bisa diinikan Ibu dan Bapak. Nah, ini Ibu dan Bapak, ini alur yang bisa Ibu dan Bapak pelajari nanti ketika Ibu dan Bapak nanti berdiskusi kira-kira mau seperti apa nih yang kita insert di dalam KOSP kita gitu kan ya. Mulai dari tadi memilih CP, dari CP menentukan TP, ketika TP membuat alur. Nah, proses Ibu dan Bapak membreakdown CP menjadi TP itu kan bisa diperoleh dengan 3 cara. Nah, Ibu dan Bapak di sekolah Ibu dan Bapak memilih cara yang mana gitu. Nah, itu yang di-insert Ibu dan Bapak ya. Misalnya, kalau di sekolah kami misalnya kami membreakdown CP menjadi TP, ini kita langsung aja gitu ya membaca CP dan langsung membreakdown menjadi CP, menjadi TP. Setelah itu kita susun alurnya melalui pendekatan apa? Nah, mata pelajaran itu kan punya karakteristik sendiri ya Ibu dan Bapak. Jadi mata pelajaran ini akan sangat juga karakteristiknya mempengaruhi bagaimana Ibu dan Bapak nanti menyusun alur dari TP. Ya. Nah, ketika Ibu dan Bapak ingin membreakdown CP, tadi ada yang langsung seperti itu. Ada yang dengan cara kedua misalnya. CP itu kita lihat. Kemudian kita bedah. Kalimat-kalimat dalam CP itu dibedah oleh Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak melihat CP, kemudian Ibu dan Bapak pilih. Oh, yang ini kompetensi. Kalau yang ini isinya tentang konten. Nanti Ibu dan Bapak pilih atau tulis mana yang kompetensi, mana yang konten. Kemudian baru menjadi TP. Atau Ibu dan Bapak ingin misalnya memadukan beberapa elemen dalam CP. Misalnya di dalam matematika. Di dalam matematika itu kan ada beberapa elemen. Ya, ada bilangan, ada aljabar, ada geometri, ada pengukuran. Nah, biasanya geometri itu erat sekali dengan pengukuran. Maka Ibu dan Bapak bisa memadukan, membuat tujuan pembelajaran yang itu mengkaitkan elemen geometri dengan elemen pengukuran.
Kemudian dibuatlah TP-nya gitu kan ya. Jadi TP itu bisa untuk geometri dan bisa juga untuk pengukuran gitu ya. Nah, itu namanya Ibu dan Bapak mengkaitkan dua elemen di dalam satu tujuan pembelajaran. Nah, di IPAS juga kan ada ranah pengetahuan, ya, ada juga ada ranah pemahaman dan juga ada ranah keterampilan proses. Nah, biasanya kalau IPA ini kan kental sekali ya, erat sekali kaitannya sama keterampilan proses. Jadi anak-anak untuk memperoleh pemahaman itu bareng dengan keterampilan proses gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh Ibu dan Bapak. Jadi silahkan pilih bagaimana cara membreakdown CP menjadi TP dan itu dituangkan ya Ibu dan Bapak di dalam KOSP ini. Gitu, ya, dalam KOSP. Nah, ini Ibu dan Bapak bisa juga sebagai pedoman ya bagi Ibu dan Bapak kalau Ibu dan Bapak masih merasa kebingungan ini harus seperti apa ya saya gitu. Nah, Ibu dan Bapak bisa menggunakan ya bagan ini sebagai bagian dari Ibu dan Bapak merefleksi. Ketika Ibu dan Bapak akan menetapkan tujuan pembelajaran, menganalisis situasi kelas gitu kan ya. Kemudian apa yang harus dilakukan gitu di awal siklus pembelajaran, menentukan strategi dan metodenya apa. Nah, ini Ibu dan Bapak nanti digunakan ya bagian ini sebagai bagian untuk merefleksi, juga untuk mengetahui kekuatan-kekuatan di sekolah kita seperti apa. Kelemahan-kelemahan di sekolah kitanya juga nanti seperti apa, ya. Nah, ini bab yang terakhir, Ibu dan Bapak, dari KOSP itu, yaitu evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional. Nah, evaluasi ini perlu disiapkan Ibu dan Bapak di dalam KOSP ini. Jadi, kegiatan ini menjadi sebuah rangkaian yang utuh. Kita kan mulai dari perencanaan ya, bagaimana perencanaan pembelajaran itu seperti apa, dituangkanlah di dalam bab-bab sebelumnya. Nah, kemudian implementasi dari kurikulum ini kan perlu kita evaluasi. Apakah yang kita susun selama ini gitu di dalam KOSP ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Apakah kita sudah betul-betul bisa mempedomani KOSP ini dalam proses pembelajaran sehari-hari gitu ya? Atau jangan-jangan KOSP ini hanya berakhir jadi dokumen saja gitu ya? Kemudian tidak dijadikan sebagai bahan refleksi. Nah, ini Ibu dan Bapak ini yang harus kita tuangkan nanti cara mengevaluasinya seperti apa. Manfaat untuk setelah kita melakukan evaluasi itu apa yang akan kita dapatkan. Feedback apa yang bisa dirasakan oleh kita setelah kita melakukan evaluasi. Kemudian pendampingan dan pengembangan profesional. Nah, yang terlibat menyusun KOSP ini kan guru-guru. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh sekolah, oleh kepala sekolah kepada guru-guru ketika guru-guru merencanakan kurikulum, ketika guru-guru melaksanakan kurikulum ini, ketika guru-guru melakukan assessment, gitu ya. Nah, ini bagaimana pendampingan sekolah? Atau adakah stakeholder sekolah yang melakukan pendampingan? Adakah pengawas sekolah yang ikut terlibat dari mulai perencanaan kurikulum ini sampai tahap implementasi, sampai tahap Ibu dan Bapak melakukan assessment? Apakah ada unsur dinas pendidikan atau misalnya komunitas belajar yang lain yang bisa membantu sekolah melakukan pendampingan dan pengembangan profesional guru-guru? Sehingga guru-guru sebagai pembelajar sepanjang hayat ini bisa terus kita kuatkan, ya kita kembangkan gitu. Semangatnya, motivasinya terus dijaga. Nah, ini dituangkan Ibu dan Bapak di bab 4 ini. Bab 5, maaf. Di bab 5 ini. Nah, seperti apa Ibu dan Bapak? Guru zaman now adalah guru yang pandai melakukan refleksi. Jadi banyak kegiatan yang udah kita lakukan, kita refleksi. Ini manfaatnya apa? Kelemahannya apa?
hal positifnya apa? Apa yang akan saya lakukan untuk perbaikan-perbaikan? Mana yang sudah bagus yang akan terus saya pertahankan? Mana yang akan saya tingkatkan? Nah, ini penting sekali Ibu dan Bapak melakukan refleksi dan umpan balik dari kegiatan perencanaan. Kita udah merencanakan nih, misal proyek. Setelah 1 minggu lakukanlah refleksi. Apakah kegiatan-kegiatan kita yang sudah didesain sedemikian rupa ini terselenggara dengan baik, gitu ya? Bagaimana dampaknya kepada anak-anak? Kemudian ada hambatan. Apa hambatannya? Bagaimana meminimalisirnya? Gitu ya. Nah, ini Ibu dan Bapak lakukan refleksi dan umpan balik. Jadi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu jadi sebuah siklus yang terus-menerus Ibu dan Bapak. Dan ini tidak terjadi di akhir saja, melainkan mulai dari ketika perencanaan, langsung kita terus melakukan evaluasi perencanaan kita itu udah bagus belum ya? Terus seperti itu Ibu dan Bapak ya. Nah, pada saat kita melakukan itu, kegiatan pendampingan dan pengembangan profesional terhadap guru-guru kita di sekolah juga harus dilakukan. Apakah di sekolah misalnya ada waktu khusus nih untuk KKG misalnya ya? Kalau KKG digugus misalnya harus beberapa sekolah misalnya. Ya sudah, intern saja gitu ya. Intern KKG di sekolah gitu kan ya. Itu dilakukan. Kalau di SMP mungkin ada MGMP gitu ya. Itu dilakukan gitu bersama-sama sehingga kita juga bisa merefleksi, kemudian dapat feedback, akhirnya kita juga ada perbaikan, ada peningkatan, dan seterusnya. Nah, ketika Ibu dan Bapak melakukan evaluasi, pahami tujuan evaluasinya untuk apa. Kemudian data yang diperolehnya tuh untuk apa sih? Kenapa sih kita melakukan evaluasi itu? Ada informasi apa yang kita peroleh gitu. Terus setelah kita dapat datanya, terus untuk apa datanya itu? Gitu. Oh, ternyata ini nih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Ini ada yang udah bagus dan seterusnya. Nah, sehingga kita lakukan lagi gitu kan ya. Oh, ini kalau untuk dapat data ini kita berarti harus bikin asesmennya seperti ini. Ya, kemudian aktivitas evaluasinya Ibu dan Bapak rancang, kemudian alatnya nanti seperti apa atau instrumennya nanti seperti apa untuk mengevaluasi. Apakah cukup dengan survei saja gitu ya? Ataukah haruskah ada observasi ketika pelaksanaan pembelajaran gitu untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan ketika kita evaluasi dan seterusnya ya. Nah, Ibu dan Bapak, apa aja sih yang dievaluasi gitu ya di bab 5 ini bisa disampaikan oleh Ibu dan Bapak. Evaluasinya itu dilakukan terhadap komponen kurikulum, struktur kurikulumnya. Apakah sudah betul dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah kita? Ya, untuk capaian pembelajarannya, apakah Ibu dan Bapak sudah paham bagaimana membreakdown CP menjadi tujuan pembelajaran? Ya, kemudian setelah punya tujuan pembelajaran membuatkan alurnya, gitu kan ya? Apakah sudah melakukan itu? Kemudian dilihat pembelajarannya, apakah pembelajarannya sudah ada perubahan? Ya, dengan pembelajaran diferensiasi. Ketika pembelajarannya melakukan diferensiasi, berarti asesmennya juga asesmen diferensiasi. Ya, kemudian penggunaan perangkat ajarnya. Apakah kita langsung download gitu ya, kemudian langsung digunakan tanpa penyesuaian atau sudah dengan penyesuaian. Nah, ini Ibu dan Bapak dilakukan, ya, dilakukan. Nah, siapa yang akan melakukannya? Yang tadi ada pengawas, ada kepala sekolah. Nah, di sekolah kan ada tim juga ya, ada guru senior gitu ya. Biasanya kan di PKG itu kan melibatkan guru-guru senior untuk PKG. Nah, atau misalnya tim pengembang kurikulum yang ada di sekolah. Nah, kapan dilakukannya? Apakah ini dilakukan secara berkala setiap bulan? Apakah ini berkelanjutan atau tidak? Gitu ya. Nah, ini dibuat Ibu dan Bapak ini contohnya seperti ini. Tidak harus seperti ini, tapi paling tidak ini memberi gambaran kepada Ibu dan Bapak. Ketika Ibu dan Bapak misalnya sudah mendownload gitu karena kita mau pakai perangkat yang dari pemerintah, setelah Ibu dan Bapak download, kemudian Ibu dan Bapak kan melakukan modifikasi nih. Nah, setelah melakukan modifikasi kan divalidasi oleh Ibu Kepala Sekolah atau oleh Ibu Bapak Pengawas, apakah yang sudah dikerjakan Ibu dan Bapak ini sudah sesuai atau belum. Nah, ini bisa dilakukan Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak, karena di kurikulum, di kos ini masih kita ada yang menggunakan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, maka sebagian, misalnya guru kelas 1 dan 4 menggunakan modul ajar, sementara sisanya menggunakan RPP, gitu ya.
Modul ajar dan RPP sekarang komponennya kan sama ya, hanya 3 komponen ya. Nah, kalau Ibu dan Bapak lihat di PMM, mungkin Ibu dan Bapak masih menemukan modul ajar yang versi lengkap. Ada 27 komponen Ibu dan Bapak. Jadi banyak gitu si modul ajarnya ya. Nah, sekarang sudah disederhanakan lagi Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak tidak usah khawatir bahwa Ibu dan Bapak apakah nanti akan menggunakan RPP atau modul ajar. Ibu dan Bapak komponennya minimal tetap 3 ya. Tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya, dan asesmennya nanti seperti apa. Nah, Ibu dan Bapak kalau misalnya di K13 tidak membuat ATP, tapi membuatnya silabus, gitu ya. Jadi boleh dicantum masih silabus. Nah, Ibu dan Bapak menyusunnya ATP. Nah, ATP itu formatnya seperti apa? Apakah ada format baku? Tidak ada. Itu mangga nyanggakeun Kak Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak sukanya seperti apa? Sukanya berupa narasi, sukanya berupa matrik misalnya. Itu mangga. Terserah Ibu dan Bapak ya, bagaimana Ibu dan Bapak nyaman membaca itu. Tapi paling tidak ketika Ibu dan Bapak mengurai CP menjadi TP dan ATP, Ibu dan Bapak nanti bisa menemukan alokasi waktu. Ya. Oh, kalau CP-nya ini berarti kompetensinya ini, kontennya ini. Oh, ini sekian JP gitu ya. Nah, itu kan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak juga ketika di K13. Ibu dan Bapak membuat pemetaan KD dan Ibu dan Bapak kemudian menemukan waktu dan menyusun silabusnya. Nah, ini paling tidak langkahnya seperti itu. Meskipun KD dan CP ini 2 hal yang berbeda gitu ya. Nah, ini Ibu dan Bapak. Nah, kemudian pendampingan. Nah, ini pendampingan ini salah satu contoh yang bisa diinsert ya Ibu dan Bapak ketika Ibu dan Bapak nanti akan menyusun bab 5 nih, gitu kan ya. Bentuk pendampingan ketika penyusunan ATP, ketika menyusun modul ajar gitu ya, seperti apa bentuknya gitu kan ya. Nah, dilakukan secara periodik misalnya dan berkelanjutan. Apakah hanya di awal tahun saja atau mau setiap bulan? Siapa yang melakukannya? Nah, kegiatannya mau seperti apa? Apakah IHT atau kegiatan KKG saja misalnya gitu ya. Itu bisa Ibu dan Bapak nanti insert gitu di dalam ini. Nah, ini juga apakah harus seperti ini tabelnya untuk di bab 5? Tidak harus begini. Ini contoh saja. Jadi bentuk pendampingan, strateginya bagaimana, waktunya kapan, kemudian siapa yang terlibat, kemudian programnya apa saja. Nah, ini intinya Ibu dan Bapak di bab 5 ini ketika Ibu dan Bapak akan menguraikan tentang pendampingan, di sana jelas siapa melakukan apa dan untuk apa. Jadi alasan-alasan dan segala sesuatunya dituangkan secara simple, sederhana, tepat sasaran. Jadi kalau misalnya, saya lebih suka dalam bentuk matriks seperti ini, ya silahkan. Gitu ya. Nah, kemudian di akhir bab 5 ini adalah lampiran-lampiran Ibu dan Bapak. Di lampiran-lampiran ini, Ibu dan Bapak tidak harus menuangkan semuanya ya, atau melampirkan semuanya. Cukup contoh saja, misalnya contoh ATP untuk mata pelajaran matematika di kelas 1 ini. Ini contoh ATP-nya, ini contoh modul ajarnya. Nah, gitu ya. Ini contoh asesmennya, misalnya gitu. Kemudian ini contoh modulnya untuk kelas 1. Jadi cukup satu-satu saja, nggak usah terlalu banyak. Nanti si KOSP kita jadi tebel lagi gitu ya, jadi banyak lagi. Nah, kemudian untuk yang kelas yang lain juga sama. Nah, untuk sekolah-sekolah yang masih menggunakan 2 kurikulum, nah ini bisa contohnya, misalnya kelas 1, 4, dan misalnya contoh dari kelas-kelas yang masih menggunakan silabus gitu ya, menggunakan RPP. Nah, itu di-insert di sana. Nah, kalau kita lihat KTSP di tahun sebelumnya, ketika kita nyusun KTSP kan kita mengenal istilah buku 1, buku 2, buku 3 ya. Buku 1-nya ini dokumen besarnya, buku 2-nya ada silabus, buku 3-nya RPP ya. Sehingga kita juga membuatnya banyak sekali kan untuk penyusun KTSP ini. Buku 1 berarti silabusnya semua gitu. RPP-nya juga semua minimal 1 semester gitu. Nah, untuk KOSP ini tidak seperti itu. Cukup contoh-contoh saja. Nah, ini Ibu dan Bapak gambaran umum bagaimana Ibu dan Bapak
menyusun KOSP ya di tingkat satuan pendidikan di sekolah-sekolah ibu dan bapak yang ini betul-betul menjadi kurikulum yang merupakan kurikulum identitas sekolah, ciri khas sekolah itu ya, yang membedakan kurikulum kita dengan kurikulum milik sekolah yang lain. Oleh karena itu, menyusun kurikulum operasional ini betul-betul harus disusun secara gotong royong, melibatkan berbagai pihak, sehingga gambaran utuh sekolah, gambaran utuh cita-cita sekolah, gambaran proses, dan gambaran untuk mengakses implementasi dari kurikulum ini itu bisa tergambarkan jelas di dalam KOSP. Sehingga KOSP ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan atau di tingkat sekolah. Nah, Ibu Bapak yang luar biasa, yang masih semangat belajar sampai malam seperti ini ya, gitu ya, ini luar biasa. Itulah gambaran besar atau gambaran umum yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak berkenaan dengan penyusunan kurikulum operasional di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak. Mohon maaf atas segala keterbatasan saya dalam memfasilitasi Ibu dan Bapak ya, memahami KOSP. Karena waktu kita juga tidak panjang ya, sehingga saya sedang dari kemarin memikirkan gimana ya saya ingin menyampaikan ini dan supaya apa yang diharapkan bisa tersampaikan. Gitu. Mohon maaf Ibu dan Bapak atas segala keterbatasan saya. Sekali lagi semangat ketika mengajar. Saya kembalikan lagi kepada